وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته سبحان الله عدد خلقه سبحان الله رضا نفسه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله مداد كلماته رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أستغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihir rahmah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jum'atu hajjul fuqara rawahu al-Bukhari wa Ibnu Asy-Syafi'i. Jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita semuanya karena kita masih diberikan untuk berada di tahun baru 1447 Hijriah. Seperti doa yang sudah kita sampaikan, kita berharap mudah-mudahan di tahun 1447 Hijriah ini kita akan menjadi lebih baik dibanding dengan tahun 1446 Hijriah. Baik dalam arti bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf bagi bapak-bapak masing-masing. Tapi yang jelas saya tidak ingat bahwa selama seumur saya ini baru saya mendapati untuk tahun baru Hijriah pada hari Jumat itu yang tahun ini 1447 Hijriah. Mestinya juga banyak sudah, tapi saya yang sudah asosiasi baru mendapati tahun baru Hijriah tepat hari Jumat. Kita harus khusnuzon kepada Allah. Kenapa kita dipertemukan oleh Allah dengan tahun baru Hijriah tepat pada hari Jumat. Nah, hari Jumat itu kata Nabi hajinya orang fakir. Hajinya orang fakir muslim itu hari Jumat. Sampai buka buku sampean itu di halaman 163. Hajinya orang fakir itu hari Jumat. Mungkin kita diingatkan oleh Allah untuk betul-betul bisa untuk memperhatikan dan memuliakan hari Jumat. Karena hari Jumat itu yang dikatakan oleh Allah itu hari rajanya hari. Dan di hari Jumat itu ada waktu dikala kita berdoa, doa kita pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di hari Jumat. Makanya dulu para ulama itu kalau sudah di Jumat, beliau mempersiapkan diri jam 10 beliau sudah berada di masjid. Itu dulu. Sekarang enggak. Sekarang ini kalau sudah hari Jumat itu khotib sudah di atas mimbar, kadang-kadang baru datang. Itu biasa. Padahal kalau khotib sudah di atas mimbar membacakan khotbahnya, malaikat itu mendengarkan, tidak mencatat. Nah, ini mudah-mudahan kita dengan datangnya tahun baru Hijriah 1447 Hijriah ini yang tepat hari Jumat ini, mari kita manfaatkan untuk bagaimana perhatian kita dengan hari Jumat. Sampai-sampai kalau dalam hadis itu dikatakan siapa yang mendengarkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada sebab,
itu disebut sebagai orang yang munafik. Nah, itu saking beratnya. Maka itu pandangan mazhab di antara mazhab yang empat ini, Jumat itu tidak dibatasi harus 40 itu berpendapat dari mazhab Imam Syafi'i, karena memang masyarakatnya sudah banyak. Nah, kalau masyarakatnya yang belum banyak, belum jauh, maka pendapat mazhab yang lain boleh. Yang terpenting ada khotibnya, ada jamaahnya, mungkin 3-4 kalau memang tidak ada. Umpamanya dalam satu masyarakat itu orang Islamnya cuma katakanlah 5 keluarga atau 6 keluarga, wajib untuk melakukan sholat Jumat. Tapi kalau belum pandangan Imam Syafi'i seperti yang di wilayah kita ini, maka paling sedikit adalah 40. Oleh karena itu di sekitar masjid, kalau katakanlah manusianya itu hanya sekitar 40, tidak boleh di antara mereka meninggalkan tempat ini untuk melakukan sholat Jumat di tempat yang lain. Harus mencukupi itu pendapat dari kelompok ulama Syafi'i. Jadi penting, bayangkan kalau kita berangkat haji saja sudah berapa biayanya. Tapi orang fakir tidak disia-siakan oleh Allah, karena yang menentukan kefakiran seseorang itu bukan kita sendiri, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kewajiban kita hanya berikhtiar. Maka oleh karena itu Rasulullah memberikan kebahagiaan kepada hamba-hamba Allah yang tidak diberikan kemampuan. Lalu di sini dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya itu al-Jum'atu hajjul fuqara. Sholat Jumat adalah ibadah haji bagi orang-orang fakir. Jumat itu bukan bermakna hari Jumat, tapi sholat Jumatnya. Nah, kita dipertemukan dengan hari Jumat, lalu tidak kita manfaatkan, itu kan kerugian besar. Nah, di hari Jumatnya itu pada saat kita melaksanakan ibadah sholat Jumat itu ada doa yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Abu Dawud. Warawa Abu Musa annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna sa'atal ijabati ma baina ayyajlisal imamu ila antubul ila antubus. Rawahu Muslim wa Abu Dawud. Itu Abu Musa al-Asy'ari meriwayatkan sesungguhnya dia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya saat yang mustajab pada hari Jumat, yaitu di saat imam duduk hingga didirikan sholat Jumat. Khotbah pertama terus duduk untuk menuju ke khotbah kedua, duduknya khotib pada saat waktu duduknya khotib membacakan khutbah itu untuk menuju ke khutbahnya kedua, itu saat yang mustajabah. Maka jangan sampai dilalaikan berdoa minta yang menurut sampai baik, yang baik yang minta diampuni oleh Allah dosanya, minta kepada Allah supaya dimatikan husnul khotimah, minta kehidupan dunia dan akhirat menjadi baik. Robbana atina fid dunya hasanah. Itu makanya diperhatikan pada saat khotib duduk setelah membacakan khutbah yang pertama, lalu Bilal biasanya mengumandangkan kalimat innallaha wa seterusnya itu Allahumma sholli wa sallim. Nah, kita berdoa. Doanya cukup didengar oleh dirinya sendiri. Mohon kepada Allah. Saat itu kata Nabi adalah saat yang mustajabah. Ini sudah sholat Jumat merupakan hajinya orang fuqara. Maka kita harus memperhatikan, jangan
sampai justru disia-siakan. Nah ancamannya tadi sudah saya sampaikan, meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut tanpa ada sebab, maka masuk dalam kelompok ciri orang munafik. Maka ini perlu diteliti, hati-hati dalam diri kita. Karena waktu untuk mempersiapkan perkara itu sangatlah terbatas sekali. Ketika di dunia ini, ya mumpung diberikan kesempatan, ya mari kita manfaatkan. Nah, sampai ini dipertemukan oleh Allah di tahun 1447 Hijriah ini, kebetulan hari tanggal 1 Muharram yang jatuh pada hari Jumat, malam Jumat. Dan penentuan hari tahun baru itu sesudah Nabi kita wafat. Maka Rasulullah dilahirkan bukan di tahun Hijriah, tapi Rasulullah dilahirkan pada tahun Masehi 571 Masehi. Belum ada tahun Hijriah. Tahun Hijriah itu ditentukan sesudah Rasulullah orang-orang Rasulullah sudah wafat. Atas dasar usulan-usulan dari berbagai macam usulan, lalu usulan yang diterima adalah usulan yang disampaikan oleh Sayyidina Umar tentang diawalinya tahun baru Hijriah itu, yakni saat hijrahnya Nabi kita Muhammad dari Makkah ke Madinah. Tidak diawali dari lahirnya Rasulullah, lalu dikenal dengan tahun Hijriah. Yang semestinya bukan tahun Hijriah, tahun Samsiah sudah diambil oleh orang terdahulu, Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad, maksudnya tahun Qamariyah. Oleh karena peribadatan kita itu patokannya dengan Qamariyah, bukan Samsiah, tapi Qamariyah. Nah, tahun yang disebut dengan tahun Hijriah karena mengambil momentum hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Nah, sekarang sudah memasuki tahun 1447 Hijriah. Ada yang menyampaikan umur dunia ini tidak sampai 1500 tahun lagi sesudah Rasulullah. Nah, ini berarti tinggal beberapa saja. Yang jelas Rasulullah sudah menyatakan bahwa waktu Rasulullah masih beliau ada di dunia ini sudah dinyatakan sebagai hari akhir, kiamat sudah dekat. Dan hari kiamat itu jatuh pada hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita diperintah untuk memperhatikan hari Jumat. Maka sampai di malam hari Jumat, di tengah-tengah malam Jumat itu dianjurkan kita bukan untuk sekedar membaca surah Yasin, tapi diperintahkan untuk membaca surah Al-Kahfi yang terdiri dari 110 ayat. Siapa yang membaca surah Al-Kahfi dari malam Jumat atau hari Jumat itu, maka dosanya diampuni oleh Allah Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Mudah-mudahan. Baik, 163 di buku kita hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Agak panjang ini sedikit. Sayyidul Sa'ad bin Ubadah berkata, Sayyidul ayyami indallahi yaumul jum'ah wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumin fitri wa fihi khamsu khisal. Rajanya dari hari-hari ayam, yaumul itu mufrad, ayam jamak. Rajanya, penghulunya dari hari-hari yang satu pekan itu di sisi Allah adalah hari Jumat. Hari Jumat, hari agung, dibesarkan oleh Allah, lebih besar, lebih agung, lebih utama daripada dua hari raya. Hari raya Idul Nahri atau Idul Adha atau Idul Kurban dan Idul Fitri. Jadi karena
kata Rasulullah, hari Jumat itu lebih mulia dibanding dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sementara kalau kita memperhatikan bagaimana perhatian kita sebagai seorang muslim dengan Idul Fitri dan Idul Adha dibanding dengan perhatian kita terhadap sholat Jumat. Kadang-kadang sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu datang menjelang sholat subuh dan tidak pulang lagi. Coba bayangkan. Padahal itu hukumnya sunnah. Anda bayangkan sampai bukan main. Ya alhamdulillah. Tapi seandainya kita bisa menggunakan kesempatan untuk hari Jumat, sholat Jumat datang, kita berlomba-lomba untuk masuk ke masjid di awal, mungkin kita bisa menjadi catatan pertama dari malaikat yang mencatat. Nah, tergantung pada kita. Sementara dikatakan oleh Nabi, hari Jumat itu lebih mulia, lebih agung di sisi Allah dibanding dengan hari raya Idul Fitri itu. Dan di hari Jumat itu kata Nabi ada 5 perkara yang terkandung di dalam hari Jumat, keagungan hari Jumat itu. Nah, di sini disebutkan dalam Jumat. Yang pertama, fihi khuliqa Adam. Di hari Jumat itu diciptakannya oleh Allah Nabi Muhammad. Nah, sementara saya dan sampai semuanya itu adalah anak cucu Adam. Nabi Muhammad diciptakan oleh Allah pada hari Jumat. Nah, kalau kita mau jujur, berarti kalau kita memuliakan hari Jumat, berarti kita juga memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad sebagai manusia pertama yang diangkat oleh Allah menjadi nabinya. Nah, tinggal kita dengan hati sini nanti kita renungkan ini dalam tatanan kita mengisi tahun yang kita akan jalani. Kan begitu. Sebab waktu yang sudah kita tinggalkan tidak akan kembali lagi menemui kita. Tinggal catatan-catatan yang kita perbuat di waktu itu, di tahun itu. Nah, sekarang bagaimana supaya di tahun yang akan kita jalani ini kita mampu untuk memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Kan itu maksudnya. Nah, ini tergantung kepada kita masing-masing memaknai. Tidak ada paksaan di dalam agama, tetapi bagaimana kita mensikapi, memaknai karunia Allah di mana kita dipertemukan dengan tahun baru Hijriah. Lebih-lebih tahun baru ini diawali hari Jumat. Sementara dalam hadis disebutkan hari Jumat yang di situ ada wajibnya kita untuk melakukan sholat Jumat, dikatakan oleh Nabi itu adalah hajinya orang fakir. Dan di hari Jumat itu dikatakan oleh Nabi lebih baik dibanding dengan 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, ini. Lalu berikutnya kata Nabi bahwa di hari Jumat itu diciptakannya oleh Allah manusia pertama, yakni Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan begitu saja. Wa fihi uhudul jannati ila. Dan di hari Jumat itu Nabi Allah Adam dikeluarkan dari surga. Ini kenapa diturunkan? Karena Nabi Allah Adam melanggar larangan Allah. Tapi dia melanggar larangan Allah itu dilakukannya karena tipu muslihat daripada iblis yang menyatakan itu adalah pemberitahuan dari Allah. Jadi iblis mengatasnamakan Allah
Tapi karena begitu kuatnya keimanannya daripada Nabiullah Adam, dengan mendengarkan bahwa itu datang dari Allah tanpa fikir langsung dilakukan. Maka itu Nabi Adam ketika dikeluarkan karena kesalahannya itu, diberikanlah oleh Allah kalimat untuk dirinya bertaubat memohon ampun. Lalu kita kenal dengan yang namanya istighfarnya Nabi Adam, yang sampai sudah tahu semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Iblis diusir oleh Allah Subhanahu wa taala karena kecongkakannya, karena merasa dirinya lebih baik, lalu tidak tunduk dengan perintahnya Allah, diusir oleh Allah. Diusir oleh Allah karena dirinya sombong, lalu dia minta kepada Allah supaya diberikan kesempatan hidup selamanya, tidak mati selama masih ada dunia ini. Permintaannya dikabulkan oleh Allah. Perlunya apa iblis meminta untuk menggoda kita? Karena ada sifat dengki, sifat hasad yang muncul pada kita. Ini. Maka Rasulullah memberitahu kepada kita lewat firman Allah, kita diingatkan bahwa syaitan itu musuh-musuh yang nyata. Nah pertanyaannya, kalau dikatakan musuh yang nyata, kita sendiri tidak pernah melihatnya. Nah itulah iman. Sampai Nabi mengatakan perang yang besar dalam agama kita disebut memerangi hawa nafsu. Dan nafsu itu kecenderungannya untuk berbuat yang tidak baik. Maka kemarin pada hari Kamis kan sudah kita ingatkan, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah baik dunia maupun akhirat, maka 4 yang harus kita jaga. 2 diantaranya adalah lisanun zakirun wa qalbun musaffirun, hati yang senantiasa bersyukur. Ini. Nah kita merasa diri kita banyak dosa, bukan dosa karena keturunan daripada Nabi Adam yang kita kenal dengan dosa keturunan, dosa waris. Islam tidak mengenal itu. Nabi Adam dosa melakukan kesalahannya, melanggar larangan Allah karena saking cintanya kepada Allah, lalu ditipu dengan iblis yang mengatasnamakan Allah. Maka Nabi Adam tidak lagi berpikir dilakukannya karena disampaikannya dengan menyebut nama Allah. Adam tidak lagi memikirkan tentang apa yang dilarang oleh Allah, tapi karena iblis menggunakan atas nama Allah, mendengar nama Allah, dia langsung melakukan karena begitu besarnya cintanya, kepercayaannya, keyakinannya terhadap Allah Subhanahu. Nah sekarang kita bagaimana ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala lewat azan untuk memanggil kita untuk sholat. Maka itu di hadis yang lain Rasul mengingatkan, malah kita mendengar azan tapi kita tidak menghiraukannya, maka berarti dalam diri kita ada ciri kemunafikan. Nah ini kita jaga. Nabi Adam sadar dengan kesalahannya, diberi oleh Allah kalimat untuk dirinya senantiasa bertobat memohon ampun kepada Allah. Beliau senantiasa mengajak lidahnya, bibirnya, mulutnya untuk berzikir, beristighfar kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Seolah-olah kalimat itu tidak pernah kita lepaskan. Setiap doa kita selalu kita mengucapkan permohonan kepada Allah. Rabbana zalamna anfusana wa itu sungguh dalam keadaan zalim. Wa illam taghfir lana, manakala Engkau ya Allah tidak memberikan pengampunan kepada hamba-Mu, lanakunanna minal khasirin, tentulah kami hamba-Mu ini masuk dalam kelompok orang-orang yang bakal merugi. Jadi kita minta, pertanyaan kita dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khosirin, maka sikap kita senantiasa kita mengajak untuk diri kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu maksudnya. Lalu Rasulullah memberitahu di antaranya pada hari Jumat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah ada waktu yang sangat mustajabah, yakni ketika khotib mengumandangkan khutbahnya, ketika duduk di antara dua khutbah itu, mohon kita kepada kalau mohon walaupun tidak usah pakai diucapkan, cukup di dalam hati kita. Nomor 3, wafihi tuwufiya, dan pada hari Jumat itu Nabi Adam dimatikan oleh Allah, wafat. Makanya ada bagi kita biasanya kalau orang itu meninggalnya hari Jumat, matinya pada hari lain. Apakah setiap orang yang meninggal hari Jumat pasti baik? Belum. Beriman apa tidak? Kalau tidak beriman, walaupun meninggal pada hari Jumat, tidak ada kebaikan atas dirinya. Mungkin sampai ingat ada ulama besar di Indonesia yang meninggal di Mekah bukan hari Jumat. Namanya Romo Kiai Mamun Zubair dari Rembang. Beliau meninggal pada waktu berangkat haji, lalu meninggal di Mekah sana hari Selasa. Beberapa tahun kuburannya dibongkar, ternyata masih utuh, jasadnya masih utuh, akhirnya tidak jadi dipindah. Sekarang banyak orang-orang Indonesia yang ketika berangkat menunaikan ibadah haji lalu menyempatkan diri untuk ziarah ke makam beliau di Mekah. Nah, kira-kira saya dan sampai nanti kalau meninggal jasad kita nanti utuh apa? Di antara penyebab daripada jasad orang yang meninggal tadi utuh, mati syahid. Orang yang hafal Quran karena Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri orang yang mati apabila tadi dikubur jasadnya utuh, tidak dimakan oleh tanah. Wa fihi sa'atun la yas'alul abda fiha syai'an illa aqahu ma lam yas'al isman wala qati ataqahu. Di hari Jumat itu sampean kalau meminta ada permintaan kepada Allah, pasti permintaan sampean dikabulkan. Agar asal tidak meminta kejelekannya, malam yas'al isman, tidak meminta permintaan yang tidak baik, wala qati'ata rahimin, dan tidak melakukan pemutusan silaturahmi. Ini jadi doa walaupun itu pada saat yang mustajabah, tapi kalau saya dan sampean melakukan perbuatan pemutusan silaturahmi, ini yang menjadi penyebab tidak dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu dikatakan Nabi kita Muhammad SAW, kata beliau, layak ulul jannata qati'ur, kan begitu, tidak bakalan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Nah ini dilihat hadis ini, doa tidak dikabulkan kalau kita memutuskan tali silaturahmi. Nah ini makanya tidak katakanlah menyapa seseorang jangan dilandasi karena kita benci, tapi kita khawatir kalau menyapa nanti menimbulkan masalah. Lebih baik kita itu masih menjaga diri. Ini penting. Tidak boleh kita membenci
sesama manusia. Yang kita benci itu adalah perbuatannya, jangan sampai kita menyakitinya. Sesama manusia harus saling mencintai, saling menghormati. Kalau kita saling untuk mendoakan, maka perlu kita sesama manusia itu untuk saling bantu, saling tolong menolong. Baik saudara kita manusia itu sudah berada di alam kubur, kita hendaknya yang masih diberikan kesempatan hidup di dunia ini menolongnya, karena mereka perlu untuk ditolong. Siapa yang bisa menolong? Saudara kita sesama mukmin dengan doa-doa itu, anaknya. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah ilmin yuntafa'u bihi waladin sholihin. Nah, karena kita sesama saudara sama mukmin, berkewajiban kita untuk mendoakan. Makanya tidak boleh kita mendoakan supaya saudara kita sesama manusia yang tidak seiman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita, tidak boleh kita doakan supaya diampuni dosanya. Kita boleh mendoakannya ketika dia masih hidup, didoakan supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita melewati kuburan orang muslim, orang mukmin, diperintah oleh Rasulullah untuk mendoakan dengan mengucapkan salam. Tapi kadang-kadang masyarakat tidak paham, seolah-olah melakukan perbuatan baik, padahal tidak baik, haram. Rame-rame ikut mengantarkan ke kuburan, tapi justru nisan kuburan orang diduduki. Padahal duduk di atas nisan itu haram hukum. Coba bayangkan. Karena nggak punya ilmu, nggak mau ngaji, akhirnya rame-rame ikut lalu duduk di musala di nisan sambil merokok. Coba bayangkan. Jadi jangan sampai terjadi pertentangan. Apalagi kalau sudah yang kuburan sudah penuh itu. Nah, mudah-mudahan. Dan nomor berikutnya, wa fihi taqumus saah. Dan di hari Jumat itu ini terjadinya hari kiamat. Ini wa ma min malakin muqarribin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa huwa musbiqun min yaumil jum'ah. Jadi disitulah akan terjadi hari kiamat. Seluruh malaikat yang terdekat kepada Allah, langit, bumi, angin, gunung-gunung, batu dan sebagainya, minta belas kasihan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari Jumat kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha. Hari Jumat. Maka sebelum saya dan Sabian ini, naudzubillah, jangan sampai kita menemui hari Jumat, hari kiamat itu. Karena orang yang menemui itu nanti sudah tidak lagi ingat dengan Allah. Kenapa? Tidak akan terjadi hari kiamat itu manakala masih ada yang mengucapkan kalimat Allah. Ya Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak kuat keimanan kita, mungkin sekarang kita teriak, sementara yang mampu membolak-balikkan hati manusia itu Allah. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub, wahai zat yang mampu membolak-balikkan hati itu, kita mohon supaya dikokohkan, dikuatkan iman kita. Maka menjaga iman itu penting, sehingga kita nanti apabila dimatikan oleh Allah, matinya dalam keadaan beriman. Tapi kalau kita sudah memberikan hati kita kesombongan, kehidupan kita sombong, wah ya,
ditutup hatinya, lalu jauh dan tidak akan mendapatkan hidayah. Walaupun tahu dengan kebaikan, karena hatinya sudah ditutup, dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia tidak bisa menerima hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia biasa, Nabi sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan bisa memberikan hidayah kepada sesamanya. Bahwa yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ada orang yang menyatakan dirinya bisa memberikan hidayah, itu jangan sampai dijadikan sebagai pedoman, itu menyalahi. Nah, konteks inilah kita kuatkan iman kita dengan hadis yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 3 hadis ini tentang hari Jumat, sholat Jumatnya itu adalah hajinya orang fakir. Lalu yang nomor 2-nya tadi sudah saya nyatakan bahwa di dalam hari Jumat itu ada doa, yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat khotib duduk di antara 2 khutbah. Maka diingat-ingat, mohon kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu dianjurkan khotib itu apabila berkhutbah tidak usah panjang-panjang, tidak usah ngantung kalau tidur dan karuan. Sebentar saja, pokok saja, sehingga nanti jamaahnya tidak ngantuk. Akhirat panjang, lalu jamaahnya padahal ada waktu yang sangat mulia, akibat ngantuk ketinggalan, tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena khotibnya panjang, cukup khotbah Jumat itu kalau perlu khotbah pertama 5 menit, khotbah kedua mungkin 2 menit, 7 menit sudah selesai, atau paling lama 10 menit. Umpamanya begitu diberi, karena Jumat itu adalah nasihat pekan setiap Jumat. Nah, enggak sekarang banyak khotib sampai macam-macam yang dipujikan karuan, akhirnya jamaah sambil bersandar bertahiyat. Tapi enggak di sini, bukan di sini, di sana di tempat saya. Nah, kalau saya sampai di atas mimbar ini kan kelihatan, karena saya itu kalau khotbah itu tidak bisa untuk membaca begini, itu nggak bisa, susah begitu. Jadi kalau khotbah ya langsung begini. Saya melihat, apalagi sini yang masjid kita masih kecil begini, nempel di situ kelihatan yang tidur itu, kelihatan itu. Loh gitu kalau Jumatnya panjang-panjang, waduh. Yang dibolehkan oleh Nabi dianjurkan panjang itu malah sholatnya. Maka dianjurkan baca surat Sabiqi, Al-Alaka, Hatisul, bersejarah panjang. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita semuanya diberikan oleh Allah inayah dan hidayah bisa untuk mengambil kemuliaan hari Jumat. Al-Fatihah. Amin ya Rabbi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa yaqinan shadiqan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan bi rahmatika arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup bersama dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.